Aku tidak percaya kita bertemu lagi setelah sekian tahun. Rasanya seperti seumur hidup sejak terakhir kita bertemu. Dulu kita teman baik. Tapi izinkan aku melihatmu, Luciano. Ya ampun, kau sangat tampan. Tapi kau memang selalu menawan. Silakan duduk. Kunjunganmu sungguh mengejutkan. Katakan, bagaimana kabarmu? Aku menikah 5 tahun lalu dan sekarang aku tinggal di Madrid. Vladimir adalah suami yang luar biasa. Meskipun kami membutuhkan anak, agar kebahagiaan kami lengkap. Aku tahu kau punya anak perempuan. Siapa yang memberitahumu? Ya, hal pertama yang aku lakukan saat tiba di kota Meksiko adalah bertanya tentangmu. Aku dengar kau sangat bahagia, tapi juga sangat sedih. Apa gunanya kita memasukkan ayam-ayam itu dalam piano? Dengan begitu mereka tetap hidup. Tapi ayam-ayam itu tidak bisa tinggal di sana selamanya. Yang penting mereka tidak menemukan ayam-ayam itu karena mereka ingin mengubahnya menjadi sup. Kita harus menyelamatkan ayam-ayam kecil yang malang. Hari ini tidak ada kelas musik. Dan jika suster kepala meminta ayam-ayam itu, tidak ada yang akan berpikir untuk mencarinya di dalam piano. Kalian bisa membantuku memasukkan mereka dalam piano? Aku dan Barbara sangat takut dengan ayam. Mereka nanti bisa mematuk kami. Jadi harus aku yang melakukannya sendiri? Aku dan Alfonsina akan super membantumu, Dulce Maria. Tapi cepatlah, karena suster Koki akan segera datang untuk mengambil mereka nanti. Jangan takut ayam-ayam, kami akan membawa kalian pergi. Jadi Cecilia adalah seorang novis di sekolah putrimu? Ya, dan kami punya bayi sendiri beberapa bulan lalu. Kenapa kau tertawa? Hanya saja aku melihatmu dan aku teringat kejadian di toko es krim itu. Ketika aku menceritakan pada Vladimir, dia tertawa terbahak-bahak. Aku bisa lihat suamimu bukan tipe pencemburu, tapi Cecilia, dia sangat pencemburu. Sampai-sampai aku tidak berani menceritakan dirimu kepadanya. Cepatlah sebelum Paman Pascual menyadarinya. Kita sudah selesai. Kalian tidak boleh berisik, ayam-ayam. Ayo cepat. Ayo cepat, ayo. Hati-hati. Putrimu sangat manis, Luciano. Ya, dia adalah kebahagiaanku. Cecilia menyayanginya seperti anaknya sendiri. Tapi kenapa kau tidak berani menceritakan kejadian es krim itu padanya? Itu sangat lucu dan penuh dengan kepolosan. Aku sangat setuju denganmu, tapi terkadang hati seseorang bereaksi dengan cara yang tidak terduga. Tapi aku bisa menceritakan kisah yang cukup mirip dengan kisah kita. Dulce Maria bertemu seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, dan anak itu sudah melamarnya. Aku bisa membayangkan kau sangat menikmati situasi itu. Justru sebaliknya, aku mengalami serangan cemburu yang hebat. Tiba-tiba aku merasa hidupku berlalu begitu cepat, sehingga putriku menjadi seorang wanita muda, dan seseorang akan mengambilnya. Luciano, suatu hari nanti putrimu akan tumbuh dewasa, dan apa yang terjadi pada kita akan terulang kembali padanya. Aku tahu. Meski sejujurnya ada satu hal yang membuatku senang jika Dulce Maria tumbuh dewasa, yaitu semua sakit kepala yang disebabkan oleh kenakalannya akan berakhir. Dan dia akan berhenti jatuh dalam perangkap teman-teman nakalnya. Tidak ada yang akan menemukan kalian di sini, ayam kecil. Kita harus kembali ke kelas. Bagaimana dengan ayam-ayam itu? Kita menyelamatkan hidup mereka. Atau ayam-ayam ini akan dijadikan sup super untuk Suster Fortunata. Itulah kenapa kita menaruh mereka di sini. Untung tidak ada kelas musik hari ini, ayam-ayam kecil. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya untuk makan malam nanti. Iya, sampai jumpa Luciano. Silvestre, kita akan kedatangan tamu untuk makan malam nanti. Siapa yang akan datang, Cecilia? Seorang teman lama Luciano, namanya Polikarpia. Stefania, apa kau mengenal wanita itu?
Polikarpia. Dia bukan pacarnya, kan? Apa kau bilang? Polikarpia. Kau sangat bingung, jadi aku tahu kau tidak mengenalnya. Apa kau pernah mendengar tentang wanita itu, Silvestre? Tidak pernah, Nyonya Cecilia, tidak. Aku bisa bayangkan Tuan Luciano punya banyak pacar, tapi tentu saja itu semua hanya hubungan singkat saja, hanya itu, tidak lebih. Aku tidak ingat Polikarpia. Tidak. Satu-satunya hubungan formal yang dimiliki Tuan Luciano adalah dengan Nyonya Angelica. Itu sangat berbeda. Aku menghormati kenangan Angelica, tapi wanita yang akan datang makan malam nanti, demi Tuhan, aku sama sekali tidak nyaman dengannya. Itu Arturito, dia sudah bangun. Aku akan mengurus bayiku. Kalau aku tidak salah, sepertinya akan ada badai besar di rumah ini. Semoga Poli tidak mengatakan bahwa dia dulu pacar Luciano di depan Cecilia nanti malam. Tidak. Karena dia sangat pencemburu. Entah apa yang bisa terjadi. Aku ingin kalian mengumpulkan semua siswi kelas 1 di ruang musik setelah istirahat selesai. Mereka harus berlatih musik yang sedang kita persiapkan untuk festival musim semi. Baik, Suster Kepala. Aku tidak mengatakan ini karena aku guru mereka, tapi anak-anak itu bernyanyi seperti malaikat. Izinkan aku mengingatkanmu tentang serenade yang mereka berikan padaku ketika aku akan meninggalkan sekolah. Karena malam itu sungguh memilukan untukku. Aku merasa tidak ada yang mencintaiku lagi. Suster, cobalah berkonsentrasi dan patuhi perintahku. Aku akan berada di sana agar aku bisa melihat kemajuan yang telah dicapai anak-anak kita. Tenang saja, Suster Kepala. Aku akan segera menuruti perintahmu. Permisi. Ayam-ayam kecil, kukuruyuk. Ayam-ayam kecil. Mereka tidak mau keluar. Walau aku meniru ayam jantan. Aneh sekali. Kemana kalian semua pergi? Ayam-ayam kecil. Apa yang kau lakukan, Pascual? Jangan berdiri di belakangku lalu bicara, Suster. Aku rasa ada pencuri yang masuk ke sekolah. Pencuri di sini? Aku tidak bisa menemukan alasan lain. Semua ayam kecil menghilang. Tidak ada pencuri yang masuk ke sekolah. Aku yakin mereka ada di sekitar sini, tersebar di halaman dan mereka terbang. Mereka tidak mungkin terbang pergi. Mereka bukan bebek. Dulce Maria, seluruh anak menuju ke sini bersama Suster Fortunata. Mereka akan menemukan bahwa semua ayam kecil itu sekarang tinggal dalam piano. Masuk ayam kecil. Ayo Masuk. cepat. Perhatian anak-anak, kembali ke tempat kalian. Kita akan berlatih lagu yang akan kita nyanyikan pada festival musim semi. Lakukan sebaik mungkin karena Suster Kepala akan mendengarkan kalian. Ambil posisi. Apa yang akan terjadi pada ayam-ayam kecil itu? Semoga mereka sedang tidur. Kami sedang menunggumu, Suster Kepala. Kau bisa memulainya, Suster. Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu di dalam piano. Tidak, dan jika kau tidak memberitahuku, aku akan terus tidak tahu. Kenapa kau berteriak, nak? Ayam-ayam itu berlari, terbang, lalu berkokok di ruang musik. Astaga. Dan siapa yang membawa ayam-ayam itu ke sana? Mereka bukan penyanyi atau penari. Jangan beritahu siapapun. Tidak. Aku yang melakukannya.
Aku masukkan mereka ke dalam piano agar mereka tidak dihabisi. Tapi siapa yang memberitahumu bahwa mereka akan dihabisi? Barbara dan Frida bilang mereka akan dibuat menjadi sup agar Suster Fortunata tidak terkena penyakit paru-paru. Nah, sepertinya mereka mengerjaimu lagi ya. Oh ya ampun, aku tertipu lagi oleh cerita konyol mereka. Sekarang semua ayam itu sudah menakuti suster kepala. Luciano lebih mengenal istrinya daripada kita, dan jika dia belum mengatakan apapun padanya, pasti ada alasannya. Mungkin saja dia akan bereaksi dengan cara yang buruk. Janji temu kita di rumah Larios jam 8. Aku rasa kita harus membawakan Cecilia bunga dan hadiah untuk bayi mereka dan Dulce Maria. Ya, semoga saja Putri Luciano itu tidak menyebalkan. Kau tahu beberapa anak itu sangat nakal, kan? Tidak, aku rasa tidak. Aku melihat fotonya. Dan dia anak kecil yang sangat cantik. Anak itu pasti anak teladan di sekolahnya. Saat Suster Fortunata membuka penutup piano, semua ayam mulai terbang kemana-mana. Dan aku sangat takut sampai-sampai aku berpikir aku akan tiada. Untungnya Pascual membawa mereka kembali ke kandang ayam. Iya. Tapi bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Mereka harus memberi makan Suster Fortunata banyak sup ayam agar Suster Fortunata tidak sakit dan akhirnya tiada. Itulah kenapa aku sembunyikan ayam-ayam di dalam piano. Astaga, nak, jangan bilang aku akan jatuh sakit dan tiada. Astaga. Oh ya ampun, seluruh badannya menimpa aku. Tolong. Tadinya aku pikir, tapi sekarang aku lihat dia tertipu untuk kesekian kalinya. Mereka bilang ayam-ayam itu akan disup. Karena ayam-ayam kecil itu sangat manis, jadi aku ingin... Pertama, ayam itu bukan manusia. Dan kedua, tempat untuk ayam itu adalah di kandang, bukan di dalam piano. Bonekaku mengira mereka akan aman di sana. Dia tidak berpikir, Estefania. Mereka sudah menipunya. Sayang, aku rasa kita tidak perlu memikirkan masalah ini lagi karena ini bukan masalah besar. Tuan, ada telepon untukmu dari Nyonya Polikarpia. Polikarpia? Sebaiknya aku menjawabnya di perpustakaan. Sayang, ayo kita ke kamarmu agar kau bisa menyisir rambutmu dan berdandan. Akan ada tamu nanti malam. Silvestre, bukankah menurutmu reaksi Luciano terhadap telepon wanita itu agak aneh? Tapi menurutku, nama Polikarpia itu agak jelek kan? Apa Nyonya juga setuju? Hah? Tidak ya? Polly dan suaminya akan datang untuk makan malam. Polly yang dulunya pacar ayahku, apa dia punya suami? Apa ayah tidak menyukainya? Sayangku, Tante ingin kau tidak banyak bicara dan sangat berhati-hati. Aku sangat berhati-hati, Tante. Ibumu tidak tahu cerita tentang ayahmu dan Polikarpia, dan akan lebih baik kalau kita merahasiakannya. Aku suka orang menceritakan rahasia agar aku bisa membongkar. Tidak sayangku. Rahasia harus dijaga. Tapi kalau banyak orang yang tahu rahasia, itu lebih baik. Polly ingin aku memberinya petunjuk ke arah sini. Dia sudah lama tinggal di luar kota ini dan takut untuk tersesat. Sepertinya Polikarpia itu luar biasa. Luar biasa? Iya, tadi kau sedang marah besar memarahi Dulce Maria karena temannya memanfaatkan keluguannya lagi. Lalu Polikarpia menelpon dan kau kembali dengan tawa dan senyuman. Tuan, Nyonya Cecilia cemburu pada Nyonya Polikarpia. Dia bahkan bertanya padaku apa dia mantan pacarmu. Dan apa yang kau katakan padanya? Aku menyelesaikan masalah ini dengan diplomasi yang mutlak. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun tidak padanya. Jangan katakan apapun, Silvestri. Tidak akan. Aku tidak ingin nanti Cecilia sampai melempar piring ke arahku karena Polly. Oh, tidak.
Kau terlihat sangat elegan, Cecilia. Aku harus tampil sebaik mungkin agar terlihat pantas bersama teman Luciano. Ibu yang paling cantik di seluruh gedung ini. Apakah hanya di gedung ini saja, sayang? Baiklah, di seluruh dunia. Sudah pukul 8. Tidak lama lagi mereka akan datang. Mereka sudah datang. Aku akan sambut mereka. Ribut sekali ya hanya untuk menemui Polikarpia. Bukankah Silvestri ada di sini untuk mengurus para tamu? Silvestre ada di dapur mengurus makan malam. Aku bisa buka pintu? Jangan khawatir, sayang. Sepertinya ayahmu sendiri yang memang ingin menyambut Polikarpia. Aku tidak menyangka ini kau, suster. Suster kepala Lucia mengutusku untuk mengantar kue susu ini. Beliau membuatnya sendiri. Suster Fortunata, suster datang tepat waktu untuk makan malam bersama kami. Hei, idemu sangat cemerlang. Aku lihat kalian semua terlihat sangat elegan. Apa ini makan malam spesial? Iya, suster. Teman Luciano akan datang makan malam. Permisi, makan malam sudah siap, Tuan? Silvestre, aku hanya ingin tahu apa yang akan kita makan malam ini. Ayo. Ya. Menu malam ini suatu kejutan, suster. Aku tidak akan sabar melihatnya. Biar aku bantu Paman Silvestre. Oh, iya. Halo, Fortunata. Kau terlihat sangat cantik malam ini. Aku pergi dulu. Aku ikut ya. Ada apa? Aku perhatikan Cecilia agak serius. Cecilia agak cemburu pada Polikarpia, temannya Luciano. Tolong, Fortunata. Aku akan meminta hal yang sama padamu seperti pada bonekaku. Cobalah untuk bersikap bijaksana. Selamat malam. Ini Vladimir suamiku. Ini Luciano Larios yang sudah banyak aku ceritakan padamu. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Izinkan aku memperkenalkan istriku Cecilia. Halo Cecilia. Halo. Senang bertemu denganmu, Nyonya. Senang bertemu denganmu Senang juga. bertemu. Bunga-bunga ini untukmu dan boneka ini untuk bayimu. Terima kasih. Ini Tuan Noe Gamboa, suami sepupuku Estefania. Kami sudah bertemu di luar tadi. Ya. Selamat malam. Dan ini putriku, Dulce Maria. Kau Bu Polikarpia kan? Ya, tapi aku lebih suka kau memanggilku Poli. Hadiah ini untukmu. Terima kasih Bu Poli. Kami sangat menyayangi Dulce Maria. Silakan masuk agar kau bisa bertemu Estefania dan Suster Fortunata. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Menurutku anak laki-laki itu konyol dan membosankan. Itulah kenapa kami para perempuan lebih senang bermain sendiri. Bukankah menurutmu anak-anak seharusnya diam ketika orang dewasa bicara? Waktu aku masih kecil, aku sering bermain dengan banyak anak laki-laki. Maafkan aku, sayang. Iya, itu kan dulu. Jadi aku memaafkan dirimu. Tenang saja. Ya. Kalau ibu suka bermain dengan anak laki-laki, itu membuatku mengerti satu hal. Apa itu, Dulce Maria? Bahwa ibu adalah pacar ayahku saat masih kecil. Jadi kalian pacaran saat masih kecil? Sayang, itu hanya fantasinya Dulce Maria. Mau anggur lagi? Daripada mengkhawatirkan soal anggur, kenapa tidak mencoba untuk lebih jujur? Cecilia, kita tidak perlu membesarkan masalah ini karena ini tidak penting. Tidak. Semuanya harus dibicarakan. Ceritakan pada kami, ceritakan pada kami, ceritakan pada kami. Ada cerita lucu antara ayah dan Bu Poli saat pergi makan es krim. Jadi mereka pergi makan es krim. Waktu kami kecil, Luciano baru 10 tahun dan aku 8 tahun. Ya, aku juga sudah tahu tentang itu. Tentu, karena istrimu memberitahumu. Ketika kami berpacaran, menurutku seluruh insiden itu sangat lucu. Jadi ada insiden ya? Hanya hal kecil. Ada yang mau anggur lagi?
Aku mau. Anggur ini enak sekali. Benar kan sayang? Iya, tentu saja. Ada yang mau anggur lagi? Tidak. Yang kami inginkan adalah mendengar sejarah masa lalu ini. Ceritakan pada kami. Ceritakan ayah, ceritakan bagaimana kakek memberi ayah uang agar ayah bisa mengajak Bu Poli makan es krim. Wah, sepertinya Dulce Maria tahu kisahnya dengan begitu baik ya. Dia yang harus ceritakan pada kita semua, benar kan? Itu semua terjadi di masa lalu. Aku rasa tidak akan menarik perhatian di saat ini. Aku sangat tertarik. Ceritakan pada kami kisahnya, sayang. Ya. Ceritakan pada kami. Luciano adalah orang tua yang sangat keras. Dia tidak menyadari Dulce Maria adalah anak yang sangat istimewa. Keadaan sudah berubah, bukan? Sekarang kau menjadi pendukung terbesar cucumu itu. Padahal sebelumnya kau bahkan tidak ingin mendengar namanya. Baiklah, apa kau setuju atau tidak bahwa dia adalah anak yang luar biasa? Sungguh luar biasa bahwa dia pergi menemuimu agar dapat memeriksa nenek anak itu. Tentu saja. Aku pikir itu tindakan anak yang berani dan sangat cerdas. Dia pasti mewarisi sifat itu dariku. Aku yakin begitu. Oh iya, Heredia, bagaimana keadaan wanita itu? Dia masih di rumah sakit. Masalah jantungnya cukup serius. Aku telah merujuknya ke ahli jantung terbaik di negara ini. Tapi dia harus menjalani operasi secara bypass supaya dapat mengganti katup jantungnya itu. Paulina. Apa kau mengenalnya? Tidak. Hanya saja namanya sama dengan kakak suster kepala Lucia, kepala sekolah cucuku. Senang bertemu denganmu, Tuan Adolfo. Aku yang sangat senang, Nyonya. Dia wanita yang sangat cantik, dengan senyum yang menawan. Wah, kau sangat antusias membicarakan kakak suster kepala itu. Hah? Apakah kau... Tidak. Jangan mulai bercanda dan jangan mengarang cerita, Heredia. Aku hanya menggambarkan kualitas seorang wanita, itu saja. Ceritakan seluruh ceritanya, sayang. Ayah punya cukup uang untuk membayar 2 porsi es krim. Tapi Bu Poli pergi ke kedai es krim bersama 5 temannya. Benar kan, Bu Poli? Ya, Dulce Maria, itu benar. Itu kesalahan dari pihakku. Tapi saat kita masih 8 tahun, kita sering melakukan kesalahan. Kasihan ayah. Ayah tidak punya cukup uang untuk membayar semua es krim. Jadi dia disuruh mencuci semua piring kotor di tempat es krim. Mereka melakukan itu padamu, Luciano? Iya, Noe.